Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Kali ini ada Redmi 9T dengan kondisi sinyalnya hanya mentok di tidak bisa 4G. Kalau kita cek di sini kuotanya masih ada 7 GB, harusnya bisa untuk internet. Kita cek di sini untuk radio selulernya itu aktif. Jadi untuk sinyalnya tuh ada ya, tapi hanya mentok di saja. Oke, kita langsung saja bongkar HP-nya. Jadi cerita dari pemiliknya, HP ini sempat kena air sebelumnya dan memang sempat ganti LCD ya. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah bagian sinyal. Bagaimana proses pengerjaannya serta pengecekannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Lanjut, kita lepas kameranya. Dan kita gunakan Orion Schematic untuk tracking jalur. Lanjut, kita ke network. Teman-teman silakan fokus ke IC yang panjang ini, RF, dan yang perlu kita cek adalah PPH PWR. Dan untuk PPH PT ini pastikan semuanya aman, terutama PPH PWR ini, karena ini adalah bagian yang sangat penting untuk sinyal. Untuk lebih mudahnya, di sini saya buka dulu kalengnya menggunakan blower dan kita akan cek bagaimana kondisi untuk IC yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa gunakan tang, tapi kalau misalkan di bawahnya itu CPU, itu akan lebih aman. Nah, ini kebetulan bagian bawahnya ini bukan CPU ya, jadi saya lanjut menggunakan blower. Melepas kaleng saya gunakan panas 360 dan angin 60. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, yang penting aman. Kalau menggunakan blower itu yang difokuskan ke kalengnya ya, biar tidak berimbas ke samping-samping tentunya. Kalau saya biasanya seperti itu, karena kaleng ini hubungannya ground semua. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran aktif pada jalur PPH PWR.
karena ini adalah masalahnya sinyal mentok di E. Oke, kita akan melakukan pengukuran aktif. Minimal harus ada 3,7 volt. Untuk PPA APT ini ada ya 3,6 hampir 3,7, dan di PPH PWR 0, tidak ada tegangan sama sekali. Komponen ini yang saya ukur tadi, dan setelah dicek ternyata memang benar ini kemasukan air pada area sinyal. Jadi kita bersihkan dulu. Info dari yang punya ini, HP-nya sudah lama kena air, cuma baru kumat ini ya, nggak bisa 4G HP-nya. Oke, karena di sini saya lihat kapasitornya itu korosi, jadi saya cabut saja, yaitu kapasitor dengan kode C3239, C3206, dan C3207. Cabut saja ketiganya, dan kebetulan ketiganya ini semuanya berhubungan dengan PPH PWR. Jadi ini 3 komponen yang sudah saya lepas. Lanjut kita klik pada jalur PCB karena saya lihat ternyata rusak. Ini masih untuk layer satunya ya. Kalau udah kemasukan air itu akan merembet kemana-mana, jadi kita harus teliti untuk pengecekannya. Dan selanjutnya akan saya jumper ke area IC booster yang ini, yang di belakang. Jalur PPA APT serta jalur PPH PWR. Selanjutnya saya ganti ketiga kapasitor tadi dari Redmi 4X. Oke, yang saya kasih tanda ini ketiganya ambil saja. Untuk kapasitor yang besar tadi pada Redmi 9T itu warnanya hitam. Nah, di sini pada Redmi 4X warnanya coklat. Itu tidak masalah karena fungsinya sama, hanya beda bentuk dan warna saja. Pastikan sebelum kita ambil komponen dari HP lain itu diukur dulu, pastikan tidak short. Nah, ini adalah kapasitor yang besar, yang terakhir ya. Lanjut kita pasang semuanya, ketiganya. Dan di sini saya akan jumper karena jalurnya itu putus. Beginilah repotnya ya, kalau udah kena air otomatis terkadang ada saja jalurnya yang rusak, jadi harus kita akalin. Tapi itu tidak masalah selama teman-teman punya skematik. Jadi teman-teman akan tahu jalur kemana saja.
Lanjut kita ukur kembali pengukuran aktif, sudah keluar 3,7 volt pada kapasitor ketiganya tadi itu, dan PPAPT normal 3,7 volt, tapi ternyata sinyal masih E. Oke, lanjut kita angkat IC RF PC7643 karena jalurnya itu masuk ke salah satu kaki IC ini. Oke, jadi ini lumayan keras ya. Di sini saya masih menggunakan panas 350 dan untuk anginnya tetap di 60. Yang susah itu di jalur groundnya ya. Yang di bagian tengah itu biasanya sangat keras. Kalau terlalu panas takutnya IC-nya yang rusak atau mati. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan. Tapi saya kira masih mending daripada menggunakan IC yang new, original new. Jadi kalau kita menggunakan IC yang copotan itu akan lebih aman dari panas blower. Tapi tetap teman-teman juga perlu berhati-hati, jangan terlalu terburu-buru kemakan ego, karena pengerjaan seperti ini kita butuh ketelitian dan tentu saja skill serta pengalaman. Jadi tidak bisa kita asal main panas blower yang tinggi saja. Kuasai alat-alat yang teman-teman gunakan sehari-hari. Ini adalah jalur yang saya khawatirkan tadi rusak, ternyata memang benar ya, kemasukan air sampai hilang ini jalurnya. Itulah kenapa sinyalnya masih mentok E, dan itu adalah jalur yang saya tunjuk yang masuk, yaitu jalur PPH-PWR, dan kita akan melakukan penjamperan dari jalur ini, dari jalur yang hilang, dari A ke B atau sebaliknya. Silahkan teman-teman jumper ya, saya gunakan di sini dotpad seperti ini. Jadi penggunaannya sangat mudah daripada kita harus menggunakan kawat jumper atau kabel jumper. Yang ini sangat mudah sekali, sangat mudah menempel dan sangat mudah disolder. Sepertinya bahannya ini kuningan ya. Di sini saya menggunakan merek mekanik. Supaya tersambung lagi ini jalurnya yang hilang tadi. Dan kita ukur kembali apakah semuanya normal, tidak short. Jika sudah, kita lanjut reball IC-nya ya. Di sini juga satu jalur itu korosi, jadi saya tinggal kerik saja. Ini dia jalurnya. Lanjut kita bersihkan dari timah bawaannya supaya nanti pemasangannya lebih mudah kalau menggunakan timah yang baru.
Silakan teman-teman cetak IC-nya menggunakan BGA stencil. Kalau misalkan di solder seperti ini juga bisa ya, tidak masalah. Yang penting kaki-kaki IC ini bisa nempel ke PCB, tidak masalah ya. Oke, semua sudah rata timahnya. Kita lanjut ke pemasangan setelah ini. Dipresisikan dulu ya sebelum pemasangan, dan untuk titik IC-nya jangan sampai terbalik. Untuk panasnya di sini saya turunkan dari 350 jadi 300. Untuk anginnya tadinya 60, sekarang saya gunakan 50. Itu saya rasa sudah cukup. Kembali saya jumper di sini karena tadi lepas pengaruh dari panas blower yang begitu tinggi, dan saya gunakan di sini kabel jumper yang lebih kecil 0,02 mili. Kita sambungkan ke belakang sesuai petunjuk dari guideline ya. Pokoknya kita sudah tidak susah lagi berpikir kalau kita sudah punya skematik, terutama Orion skematik, karena sudah dijelaskan dengan sangat rinci tentunya beserta jalurnya. Yang ini saya nggak isi buka bitmap ya, cukup guideline saja. Oke, mudah-mudahan terlihat ya jalur jumpernya itu. Ikuti saja sesuai gambar. Dan yang tadi kita jumper ke C3802 ya. Oke, lanjut kita rakit kembali HP-nya. Mari kita tes apakah sinyal 4G sudah normal kembali. Dan setelah dipasang kartunya langsung keluar ya. Ini saya menggunakan kartu M3 bawaannya 3,7 volt normal. Ini nilai atau tegangan yang memang harus masuk segitu ya, 3,7 volt pada PPH PWR.
kita akan rakit kembali handphonenya, kita lengkapi dulu. Mari kita tes juga menggunakan kartu yang lain, biar sekalian ya, jadinya kita tahu itu sudah benar-benar normal atau tidak. Karena kartu M3 tadi bawaan dari HP ini ya sudah keluar 4G juga ya. Kita tes untuk internetnya, terutama YouTube ya. Oke, sudah bisa, sudah normal kembali. Jadi seperti itu ya proses pengecekannya tadi. Nah, untuk teman-teman yang bingung kalau misalkan IC ini yang rusak, ini hanya contoh ya, PC7643. Kalau misalkan rusak, teman-teman bisa dapatkan dari HP lain dengan brand yang berbeda. Ini adalah daftar dari HP yang memiliki kode IC yang sama. Jadi usahakan dulu teman-teman ambil dari kanibalan atau copotan dari HP lain sebelum teman-teman membeli yang baru atau original new lah biasanya ya di marketplace itu. Sebisa mungkin dari tipe ini teman-teman ambilkan supaya kerjaan kalian efisien dan tidak menghabiskan banyak IC. Kalau misalkan masih bisa dicetak ulang, maksimalkan dulu, tapi kalau tidak bisa, kalian ganti dari salah satu HP ini. Dan yang terakhir, kalau masih tetap bisa, baru teman-teman beli yang baru. Nah, itulah kenapa kita wajib punya kanibalan, supaya kita bisa memaksimalkan kerja dan efisiensi waktu tentunya. Jadi seperti itu ya untuk sobat teknisi. Jadi video ini khusus untuk pemula tentunya, karena yang sudah senior itu atau udah master hafal dengan cara-cara seperti ini. Nah, di sini tambahan buat teman-teman, yang penting kalian kerjanya jujur. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.